Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Ikhwani akhwati rahimakumullah, wabil khusus para santri Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia. Dalam kesempatan ini insyaallah ana akan berbagi ilmu mengenai salah satu keutamaan bulan Rajab. Insyaallah taala dalam kesempatan ini ana akan mencoba membabarkan ini sesuai yang tercantum dalam kitab Al-Fadhail karya Al-Ustadz Ibnu Marwa rahimahullahu ta'ala pada halaman 93, ini pada bab yang ke-7. Ikhwah fillah rahimakumullah, telah sampai hari ini kita kepada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini merupakan bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriyah dan merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meliputi bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, ini ikhwah, keutamaan bulan Rajab jika dibandingkan dengan bulan yang lain adalah bagaikan keutamaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat yang lain selain umat Kanjeng Nabi. Para santri Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah, Rajab mengandung arti memuliakan. Oleh sebab itu orang Arab sangat menghormati bulan Rajab, sehingga konon hanya pada bulan Rajab para juru kunci Ka'bah membuka pintu Ka'bah selama 1 bulan penuh. Dan pada bulan yang lain hanya dibuka pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini mereka berkata bulan Rajab adalah bulan Allah, Ka'bah adalah rumah Allah, dan semua mukmin adalah hamba Allah. Tidaklah terlarang bagi hamba Allah untuk masuk ke rumah Allah di bulan Allah. Ini bisa kita lihat kalau tidak salah dalam kitab Duratun Nasihin. Ikhwah fillah rahimakumullah, Rajab mempunyai sebutan Al-Asam, artinya yang tuli, karena orang Arab pada bulan tersebut menghentikan semua pertempuran. Pada bulan Rajab tidak terdengar suara gemerincing beradunya perang, beradunya pedang, peperangan, pertengkaran antar suku. Sehingga andaikan seorang laki-laki pada bulan Rajab bertemu dengan orang yang telah membunuh ayah atau saudaranya, maka dia tidak akan melakukan pembalasan di bulan tersebut. Ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang mana anak-anak sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ikhwani akhwati rahimakumullah, kalimat Rajab adalah bulan Allah. Ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai syahrul istighfar, yaitu bulan yang baik untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon ampunan seraya memperbanyak bacaan istighfar. Nah, itu sedikit gambaran penjabaran daripada Rajab itu sendiri, ikhwah. Lalu apa sebetulnya fazilah bulan Rajab? Nah, ini anak akan sampaikan kembali, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan daripada fazilah atau keutamaan di bulan Rajab ini, karena kita hari ini, hari Sabtu, telah memasuki hari pertama atau tanggal pertama daripada bulan Rajab yang mulia ini. Amal ibadah yang dikerjakan dalam bulan Rajab, nilai pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali, ikhwah. Nah, ini sedangkan amal ibadah yang dikerjakan dalam bulan Sya'ban
nilainya berlipat sampai 700 kali. Dan di bulan Ramadan sampai 1000 kali. Namun hadis yang mendasari amaliyah tersebut tidak ada yang mencapai taraf sahih atau hasan. Ini berdasarkan beberapa yang telah diperiksa sanad hadisnya oleh para alim ulama, tentunya oleh para ahli yang mumpuni. Di antara amal ibadah yang sudah dikerjakan di bulan Rajab, yang pertama adalah memperbanyak berdoa. Ini sebagaimana ulama menyatakan bahwa barang siapa menghidupkan malam pertama bulan Rajab dan mengisinya dengan berbagai ibadah atau membaca Al-Quranul Karim, maka hatinya tidak akan mati manakala semua hati manusia mati. Dan Allah akan memberikan kebaikan untuknya, dosa-dosanya diampuni, dan kelak kemudian hari mendapat keistimewaan dapat menolong 70.000 umat manusia yang semestinya masuk ke dalam neraka. Subhanallah, luar biasa sekali fazilah daripada menghidupkan malam pertama bulan Rajab ini, ikhwah fillah. Pada malam 1 Rajab dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini ikhwah, karena doa yang dipanjatkan pada malam 1 Rajab insyaallah akan cepat dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini ana sadur dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para alim ulama bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, awwalu lailatan min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul jum'ah, wa lailatul fitr, wa lailatul nahr. Apa maksudnya? 5 malam di mana doa yang dipanjatkan tidak akan ditolak adalah permulaan malam dari bulan Rajab, malam pertengahan dari bulan Sya'ban, dan malam Jumat, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah ini ikhwah fillah, menurut sebagian riwayat pada bulan Rajab Rasulullah SAW sering membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasul. Adapun doa-doa yang lain, di sini banyak versi yang disebutkan oleh para waliullah. Misalkan di sini versi daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunya, di sini pun ada doa. Ada lagi doa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, ini salah satu barangkali doa yang dipanjatkan pada malam pertama atau hari pertama bulan Rajab. Tentunya kita akan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita itu. Dan ini doa yang dibaca, ini ada salah satu doa yang akan memperlancar rezeki pada bulan Rajab ini, yang mana ulama mengutip ini bahwa telah berkata Imam Al-Ajuri dalam kitab Fawaidnya, bahwa barang siapa pada hari Jumat terakhir bulan Rajab saat khatib masih di atas mimbar membaca doa berikut, misalkan Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, itu sebanyak 35 kali, maka insya Allah pada tahun tersebut dia tidak akan kekurangan uang. Nah kalau ini memang dibacanya ikhwah, ini pada Jumat terakhir bulan Rajab. Kemudian apalagi yang hendak kita laksanakan pada bulan Rajab ini ikhwah, selain daripada memperbanyak doa, yakni berpuasa.
Nah ini ikhwan ikhwati rahimakumullah, selain bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjalankan puasa sunnah dalam bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Berpuasa dalam bulan Rajab dan bulan-bulan yang termasuk Ashhurul Hurum hukumnya sunnah muakkad. 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 1 bulan penuh. Nah ini disebutkan dalam sebuah keterangan, saumu awwali yaumin min Rajab kafaratu salasi sinina wasani kafaratu sanataini wasalisu kafaratu sanata summa kullu yaumin kafaratu syahr. Puasa di hari pertama bulan Rajab dapat menghapus dosa selama 3 tahun. Kemudian berpuasa di hari kedua dapat menghapus dosa 2 tahun. Dan berpuasa di hari ketiga dapat menghapus dosa 1 tahun. Kemudian berpuasa pada tiap harinya bulan Rajab dapat menghapus dosa 1 bulan. Subhanallah. Dan kemudian dalam sebuah hadis dhaif menyatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari sama nilainya dia berpuasa sebulan penuh. Ini hadisnya dhaif berdasarkan para alim ulama. Kita lanjutkan ikhwah. Mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua manusia besok pada hari akhir kiamat akan merasakan lapar yang teramat sangat, kecuali 4 golongan. Yang pertama, para nabi dan keluarganya. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Rajab, orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini ada 4. Keempat golongan tersebut ikhwah merupakan orang-orang pilihan. Tiada lapar dan dahaga bagi mereka pada hari kiamat. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, sungguh beruntung bagi orang yang mau mengerjakan puasa di bulan Rajab ikhwah. Karena kenapa? Karena begitu besar pahala dan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara khusus Allah menciptakan sungai di surga yang diberi nama Sungai Rajab. Warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Sungai ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerjakan puasa Rajab walaupun hanya sehari. Ini harus kita ketahui ikhwah fillah rahimakumullah. Karena sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah yang disebut dengan bulan Al-Asham, yang tuli. Barang siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rajab dengan iman dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata, maka insyaallah dia akan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian barang siapa yang menjalankan puasa 2 hari, maka tak ada makhluk langit maupun bumi yang dapat mensifati kebesaran karomah yang dia miliki. Dan kemudian barang siapa menjalankan puasa 3 hari, maka akan diselamatkan dari musibah di dunia maupun di akhirat, dan akan diselamatkan dari berbagai penyakit dan fitnah Dajjal laknatullah alaihi. Begitu besar nilai puasa dalam hari-harinya bulan Rajab ikhwah. Maka semakin sering berpuasa di bulan Rajab, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya ada dalam sebuah keterangan yang mana anak kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau meriwayatkan, man shoma salasata ayamin min syahri haram al-khamisa wal jum'ata was sabta kataballahu ta'ala law ibadata sab'i mi'ati am. Barang siapa berpuasa 3 hari dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan, yaitu hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat ibadah 700 tahun baginya. Kemudian ada pula disampaikan dalam sebuah riwayat Al-Imam Tabrani dari Sa'id bin Rashid bahwa barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka laksana ia puasa setahun.
Bila puasa 7 hari, maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Dan bila berpuasa 8 hari, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Kemudian bila berpuasa selama 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Sesungguhnya di surga itu terdapat sungai yang dinamakan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut. Subhanallah. Nah, ini secara mursal dalam sebuah riwayat Abul Fat dari Al-Hasan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku. Nah, ini ada perbedaan pendapat barangkali, tapi ana sadur dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sini contohnya salah satu ulamanya Al-Imam An-Nawawi berkomentar tentang puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Tidak ada keterangan yang sabit tentang puasa sunnah Rajab, baik berbentuk larangan ataupun kesunahan. Nah, ini namun pada dasarnya ikhwah, melakukan puasa di luar Ramadan hukumnya sunnah. Ini tentunya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya bahwa Rasulullah SAW mensunnahkan berpuasa di bulan-bulan haram, sedang bulan Rajab termasuk salah satunya. Adapun perintah Nabi SAW untuk berpuasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka ini adalah perintah untuk berpuasa pada 4 bulan tersebut, dan beliau tidak mengkhususkan untuk berpuasa pada bulan Rajab saja. Ini bisa kita lihat keterangannya dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Para santri Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten rahimakumullah, adapun tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus,